Gak usah dijegal pun, Anies akan terjungkal sendiri, ditulis oleh A.R. Mariadi dari siwar.com. Ya, kalau misalkan Anies Baswedan nanti tidak mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden ya, terus gimana dengan nasib para kadrun coba? Saat ini citra Anies masih lekat dengan prestasi yang nggak jelas soal Jakarta. Iya kan? Iya aja dulu ya. Bukan cuma soal indikasi korup atau gagalnya banyak program seperti yang ia kampanyekan. Bukan cuma itu, tapi lebih kepada attitude, kelakuan. Attitude dia yang tidak punya loyalitas kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Dan ini mengerikan buat partai manapun yang mau mendorong Anies. Sudah banyak cerita pengkhianatan yang kita dengar. Pada saat Pilpres tahun 2024 ada yang namanya faktor Jokowi. Jokowi efek itu pasti, karena di dalam Jokowi itu ada puluhan juta relawan, dan ini menurut saya merupakan bargaining yang kuat dari sosok Jokowi untuk menentukan siapa pengganti beliau tahun 2024. Apapun yang dilakukan Anies Baswedan itu tidak bisa lepas dari politik, dan ini kan bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya. Sebelumnya kita sudah ramai soal anggaran Jakarta yang tidak masuk akal, IKI Bond misalnya ya, itu menunjukkan betapa buruknya pemerintahan Pak Anies. Dan kemudian memang kalau ditanya apakah ini politis, iya dong, itu nggak usah dibantah. Memang Anda mengakui itu? Mengakui lah, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa Anda pemimpin yang buruk. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menuturkan, Megawati tidak akan menggoyahkan koalisi partai politik yang saat ini sudah terbentuk. Mengingat PDIP juga memiliki tiket untuk mengusung sendiri calon presiden kelak. Ketika Ibu Megawati nanti mengumumkan, yang terjadi bukan menggoyahkan, tapi menyatukan. Menyatukan itu kepentingan bangsa dan negara. Sehingga bandul politik itu akan bergeser menuju konsolidasi partai-partai politik. Itu yang diharapkan. Ujar Hasto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Artinya, koalisi yang sudah terbentuk silakan berjalan saja. Tapi kini, bagaimana dengan koalisi yang belum juga terbentuk? Seperti calon koalisi Gondang Dia yang dimotori Partai Nasdem beranggotakan PKS dan Demokrat, ini yang menarik dan dikotak-katik. Pengamat profesional dan amatiran bisa membuat puluhan skenario apa yang bakal dijalankan PDIP. Kaitannya dengan koalisi yang belum tahu, bahkan mungkin tidak akan terbentuk itu. Bila PDIP berjoget di sini, bisakah dituding menggoyahkan? Ya enggak lah, barang saja belum ada. Apa yang akan digoyang dan digoyahkan? Emangnya rumput yang akan digoyang-goyang? Orang yang paham permainan cantik, Ketum Megawati di panggung belakang, jagat perpolitikan, pasti akan ada yang berkeringat dingin. Khususnya Anies Baswedan, kalangan yang paham politik akan menarik mundur peristiwa 8 tahun yang lalu. Di mana pada Pilpres 2014, berkat kepiawaian Mega bermanuver, PDIP menurunkan paslon, petugas partai atau Jokowi, bukan ketum partai atau Yusuf Kala, telah berhasil menjungkalkan paslon ketum-ketum partai atau Prabowo Subianto, ketum Gerindra, dan Hatta Rajasa, ketum PAN. Bahkan ketika itu, ketum Golkar Abu Rizal Bakri memilih berseberangan dengan Yusuf Kala yang dedengkot Golkar. Ical, panggilan akrab ketum Golkar, mendukung Prabowo Hatta. Melihat pengalaman tempo hari itu, Mega saya perkirakan akan tetap berjalan strateginya dengan menjodohkan petugas partai, entah Puan dan entah Ganjar, dengan tokoh bukan ketua umum partai. Setelah melalui proses meditasi dan permenungan yang mendalam, Mega saya prediksi akan melirik seorang bos partai yang jauh-jauh hari sudah meninggalkan ambisinya untuk ikut memperebutkan tampuk kepemimpinan nasional. Dia adalah Surya Paloh, ketua Partai Nasdem. Sejak partai ini terbentuk, Pak Brewo ini tidak pernah mau atau tidak berani menerjunkan kadernya dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Mau dibilang tidak kesatria, ya terserah kamu saja yang menilainya. Yang penting Nasdem ikut rombongan yang peluang menangnya relatif lebih besar. Karena jelas-jelas bakal lepas dari tudingan menggoyahkan koalisi yang sudah terbentuk. Artinya koalisi Gondang Dia masih dalam wacana. Maka dipanggillah Pak Brewo ke Tengku Umar, rumah pribadi Mega. Alasan kedatangan Surya Paloh kan bisa dibuat senyaman mungkin ketika dicegat awak media. Misalnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Mega atas terpilihnya Nasdem sebagai parpol pertama yang dikunjungi Puan Maharani dan kawan-kawan. Sekali lagi, ini skenario dari pengamat pinggiran.
sebagai skenario awal terjungkalnya Anies tanpa harus dijegal. Sekjen Hasto dalam mengawali pertemuan yang sangat-sangat terbatas ini lebih dulu mengatakan bahwa Ibu Mega ingin sekali menyatukan kepentingan bangsa dan negara, sehingga bandul politik itu akan bergeser menuju konsolidasi partai-partai politik. Itu yang diharapkan, ujar Hasto dalam dialog Imajiner Saya. Surya Paloh sebagai politisi kawan pun dengan cepat menanggap apa yang disebutkan Sekjen PDIP Hasto. Saya ikut sama yang Mbak Mega rancang saja. Tampaknya Megawati ingin mengulang sejarah perjodohan petugas partai dengan tokoh bukan ketum partai. Maka ditawarlah posisi cawapres kepada Pak Brewok. Dengan catatan supaya mencari tokoh yang ideal bagi bangsa Indonesia. Ideal itu seperti apa ya? Ya, misalnya sebagai negara yang berpendudukan muslim terbesar di dunia, carilah tokoh muslim nasionalis yang mengedepankan kebinekaan. Kalau bisa, tokoh itu dikenal luas masyarakat Indonesia. Seorang menteri mungkin yang dimaksudkan ketum PDIP juga diusahakan agar bisa merepresentasikan Indonesia secara utuh. Carilah dari luar Jawa. Jagat perpolitikan Indonesia banyak memiliki pasang Jawa luar Jawa. Soekarno-Hatta, Soekarno-Adam Malik, SBY JK, Jokowi juga pernah mengajak JK. Dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya adalah tokoh tersebut memiliki modal untuk mendukung logistik selama berlangsungnya kontestasi. Itu semua cerita Imajiner saya. Tapi saya perkirakan ya kurang lebih seperti itulah. Bila benar-benar terjadi pertemuan dua ketum partai nasionalis ini. Setelah Pak Brewok memahami apa harapan dari Mbak Mega, pulanglah dia kembali ke markas kondang dia. Di hadapan tim yang sangat-sangat kecil di markas partai, apa yang Surya Paloh sampaikan? Mari kita tebak-tebakan lagi dengan topik berbeda. Apa yang disampaikan Surya Paloh kepada jajarannya? Kalian silahkan membuat skenario sendiri, sehingga skenario baru pun bakal bermunculan dengan derasnya. Apakah Anies Baswedan bakal dijagokan Pak Brewok? Menurut Anda bagaimana? Kita hanya bisa tersenyum saja saat ada orang yang terjungkal dan tidak mendapatkan tiket untuk jadi capres. Cerita berikutnya bakal kian seru. Mumpung janur kuning belum melengkung, mari kita prediksi bareng-bareng ya. Kita kutak-kutik bareng sampai dengan menit-menit terakhir pada tanggal 23 November 2023 saat penutupan pendaftaran pasangan capres atau cawapres. Memprediksi jagat perpolitikan Indonesia memang seru. Bagaimana menurut Anda? Tak hanya Hambalang yang mangkrak, warisan pembangunan mangkrak di Kalimantan akibat ulah koruptor. Warganet kepemimpinan SBY. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah menyoroti sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di wilayah Kalimantan Timur atau Kaltim melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsub Wilayah 4. PLT juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati Kuding dilansir dari laman Suara pada Rabu 22 Juni 2022 menyebut KPK mendapati sejumlah proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan di Kaltim. Menurut keterangan IP, di antara aset tersebut ialah Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juak Asa, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat. Jalan Bung Karno tersebut membelah Bukit Menceleu dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barongtongko sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. IP mengungkapkan proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima, proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya 582 miliar rupiah. Selain itu, terdapat pula pembangunan pelabuhan Royok di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, yang pengerjaannya dimulai dari tahun 2009 sampai 2011 lalu, dilanjutkan tahun jamak tahap 2 pada 2012 sampai 2015. Proyek pembangunan ini telah menghabiskan anggaran sekitar 58,5 miliar rupiah. Namun, sampai dengan tahun 2022, proyek tersebut belum selesai. Selanjutnya, pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat atau ATJ sepanjang 1040 meter. Proyek itu dilakukan dengan tujuan memangkas jarak tempuh 100 km dari arah Samarinda ke Kutai Barat dan sebaliknya. Proyek mulai dikerjakan pada tahun 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari 300 miliar rupiah
dan saat ini proyek tersebut tidak dilanjutkan. Menanggapi adanya hal ini, warganet turut memberikan komentar di media sosial. Tulis akun dari @tr35na menyebut, zaman Pak SBY, kata Bani Kendil ada bangunan mangkrak, yaitu Candi Hambalang. Coba tebak-tebakan, kira-kira candi yang di Kalimantan mangkrak atau tidak? Karena selain ditinggal investor, kabarnya kita juga harus ikut nyawer. Ujar akun lain, yaitu dari @musuryanto12, menyebutkan, 10 tahun kepemimpinan SBY tak mengenal moral, karena banyak rakyat yang mau bunuh diri, masalah senturi. Ia juga menyebut, jika rakyat banyak yang terlantar sampai sekarang, atas tragedi Porong Sidoarjo, apalagi masalah pembabatan hutan di Kalimantan dan bangunan Hambalang yang mangkrak. Tidak berlebihan jika semua orang sebut era SBY sebagai rezim mangkrak. Selama 10 tahun berkuasa, SBY telah meninggalkan begitu banyak prasasti sejarah berupa proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat dan keuangan negara. Mulai dari proyek Wisma Atlet Hambalang yang jadi saksi bisu sejarah, proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah, sampai dengan peninggalan ratusan mobil layanan internet kecamatan yang berakhir tragis, jadi onggoan sampah di tengah sawah. Proyek-proyek yang sedianya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat banyak, justru berakhir mangkrak. Uang negara dihambur-hamburkan tanpa hasil yang jelas dan nyata. Dari proyek mangkrak pertama era SBY yang akhirnya dilanjutkan oleh Jokowi adalah pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam. Proyek tol lain yang juga belum selesai di era SBY adalah ruas tol Cimanggis-Cibitung. Kemudian ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yaitu di Ambon, yang tertunda sejak tahun 2011. Proyek ini menelan biaya sebesar 772,9 miliar rupiah. Selanjutnya ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka yang dicanangkan SBY dan kemudian diresmikan di era Jokowi. Alasan proyek ini mangkrak adalah pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Terbaru, ada proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang diresmikan Jokowi pada Senin 22 Maret 2021. Itulah rezim mangkrak. Rakyat dapat ampasnya saja dan meninggalkan piring kotor yang harus dicuci oleh pemerintah selanjutnya. Hingga di masa pemerintahan Jokowi, proyek mangkrak pemerintahan sebelumnya ia tandaskan. Miris, bagaimana menurut Anda?